Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu kembali. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Pada perkuliahan virtual kita, yaitu komunikasi data dan jaringan. Ya, mungkin mata kuliahnya ada yang nama mata kuliahnya dasar komunikasi data. Mungkin sebagian lagi ada yang mata kuliahnya namanya jaringan komputer, dan ada sebagian yang nama mata kuliahnya komunikasi data dan jaringan. Nah, hal ini kita anggap sama karena memang muatan isi dan konsepnya sama, yaitu sama-sama kita mempelajari dasar-dasar dari komunikasi data sekaligus sebagai basic dasar dari sebuah jaringan komputer. Nah, adapun untuk materi lanjut dari kuliah jaringan komputer nanti ada lagi, sehingga kalau Anda pengen mengerti jauh, pengen lebih expert, pengen lebih memahami, ya, untuk meningkatkan skill yang lebih tinggi tentang jaringan komputer, dan nanti Anda bisa mengikuti perkuliahan pada mata kuliah lanjut tentang jaringan komputer. Ya, nanti jadi mata kuliahnya masih banyak yang berkaitan dengan jaringan komputer. Nah, kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk menyampaikan materi tentang dasar-dasar dari suatu komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, perlu saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan virtual hari ini untuk melakukan presensi di SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik Stekom, ya, siakad.stekom.ac.id. Nah, di sana silakan Anda presensi. Kebetulan untuk hari ini pertemuan kita itu pertemuan yang ke-15. Masih berapa? 3 pertemuan lagi ya. Kita berkesempatan untuk bertemu di 3 pertemuan lagi yang kemungkinan nanti pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan yang ke-18, itu nanti kita akan melakukan evaluasi. Jadi silakan Anda bersiap-siap ya, untuk 3 pertemuan lagi kita akan melakukan evaluasi. Tapi jangan tegang, jangan risau, jangan khawatir, ya, santai saja, karena saya itu tidak menakut-nakuti dan tidak menakutkan, apalagi menggigit. Nah, itu enggak. Marah-marah juga enggak. Marah-marah itu tidak ada arti. Maka ada sebuah peribahasa yang berbunyi itu seperti ini, ya. Merugilah bagi mereka orang-orang yang suka marah. Jadi orang yang marah itu jelas rugi. Apalagi marah-marah yang tanpa sebab, nah itu tambah merugi. Nah, bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan orang marah adalah bagaikan orang yang gila. Permulaan dari marah adalah emosi, akhir dari marah adalah kekecewaan, ya, penyesalan. Nah, itu ya. Jadi
kita santai saja, sikapi dengan bijaksana, ya, sikapi dengan arif, yang penting kita enjoy, yang penting kita serius, ya, walaupun dalam keadaan santai. Oke, hari ini materi jaringan komputer untuk temanya adalah tentang file server dan file transfer protokol. Tentu kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang Windows for Server, kita sudah membaca tentang Linux for Server, kita juga sudah sedikit mengulas tentang perintah-perintah dasar di sistem operasi Linux untuk jaringan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang file servernya dan sekaligus file transfer protokolnya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke file transfer protokolnya, akan saya ilustrasikan untuk file transfer protokol, ya. Jadi yang disebut dengan protokol itu di situ tertulis protokol TCP/IP memiliki beberapa aplikasi, terutama yang berhubungan dengan memodifikasi file. Nah, sebelum kita masuk ke protokol memodifikasi file yang nantinya ada dua itu, akan saya ilustrasikan untuk protokolnya dulu. Protokol dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa kita misalkan itu sebuah komunikasi seperti ini. Katakanlah saya ngomong, ya, Anda mendengarkan, atau mungkin kebalikannya, Anda yang ngomong, saya yang mendengarkan. Nah, suara-suara yang kita dengar, omongan-omongan yang kita keluarkan tadi melalui sebuah alat. Saya ngomong melalui mulut, Anda mendengarkan melalui telinga. Nah, omongan bisa keluar, suara saya itu bisa keluar sebagai bentuk omongan, bentuk informasi yang bisa Anda terima melalui telinga Anda, yang nanti akan diproses di otak Anda sebagai sebuah instruksi. Nah, semua ini kan ada aturan-aturan mainnya. Nah, keseluruhan dari alat, mulut saya yang bisa mengeluarkan suara tentunya berdasarkan aturan-aturan tertentu, telinga Anda yang bisa menangkap suara dari saya yang diolah oleh otak Anda berupa informasi yang kemudian berubah menjadi instruksi. Nah, keseluruhan inilah yang disebut sebagai protokol. Jadi pahami ya, protokol ya. Sehingga dalam konsep TCP/IP, ya, antara protokol penerima dengan protokol pengirim itu berbeda. Makanya kabel di dalam sebuah jaringan itu ada 8 kabel, itu karena fungsi dari ketika kita ingin mengirimkan data dengan ketika kita menerima data itu jalurnya berbeda. Jadi pahami ya, mulut saya bisa ngomong, telinga Anda bisa menerima omongan dari saya. Inilah yang disebut dengan istilah protokol. Nah, ilustrasinya bisa dipahami dulu ya. Jadi saya itu memang kebiasaan dari dulu kalau memberikan perkuliahan itu selalu mengilustrasikan itu dengan hal-hal yang sederhana, ya, untuk mendekati sebuah materi. Jadi sehingga pikiran dan perasaan Anda itu langsung mengarah ke materi dengan mengasumsikan apa yang saya ilustrasikan. Semoga dengan ilustrasi ini Anda paham betul apa itu protokol.
Protokol memang dalam teori akademiknya adalah suatu set aturan-aturan tertentu. Nah, aturan ini untuk mengatur apa? Nah, kalau dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi, bahwa aturan itu adalah untuk mengatur atau aturan bagaimana saya bisa mengeluarkan suara, bagaimana suara itu bisa Anda terima, dan bagaimana otak Anda mencerna dari suara saya sebagai bentuk informasi yang kemudian akan Anda eksekusi menjadi sebuah instruksi. Nah, ini kan aturan-aturan. Ya. Saya harap ilustrasi saya ini bisa dipahami, ya. Nantinya Anda bisa langsung menggambarkan sesuatu protokol itu dengan jelas, ya. Sehingga di sini balik ke materi lagi ya, tentang file transfer, ya. Ada dua mekanisme untuk melakukan transfer file. Kalau kita sudah berbicara tentang transfer file, tentu ini melibatkan dua alat atau lebih. Jadi minimal yang terlibat dalam komunikasi data untuk transfer file ini adalah dua alat minimal. Lah kalau satu alat gimana Pak? Satu alat itu namanya bukan transfer, itu internal copy namanya. Jadi bukan komunikasi data lagi itu kalau satu alat itu. Internal copy ya. Sama dengan kita ngomong dengan diri kita sendiri lah, ya gak usah ngomong gitu ya. Cukup dibatin saja, atau mungkin dengan peran saja kita sudah tahu apa yang diinginkan gitu. Kalau untuk satu alat. Nah, ini file transfer itu terjadi karena minimal adanya dua alat, ya, atau lebih, ya. Jadi modelnya nanti untuk melakukan transfer file ada dua mekanismenya. Yang pertama apa? Yang pertama itu melakukan pengiriman file itu dari komputer lain ke komputer lokal. Jadi dari komputer yang entah ada di mana, kita kirim ke komputer lokal kita. Atau mungkin ya, mekanisme yang lain adalah dengan menggunakan file system. Nah, menggunakan file system itu seperti apa Pak mekanismenya? Ya. Mekanisme kalau kita menggunakan file system itu sebuah mekanisme yang memperbolehkan suatu pengguna itu melakukan perubahan terhadap file yang berada di komputer yang lain. Jadi saya masuk ke sebuah jaringan, itu kan saya disebut pengguna menggunakan laptop yang saya hadapi. Kemudian saya merubah, mengedit, mengganti, mengcopy, memindah file yang ada di komputer lain, bukan di komputer saya. Nah, ini mekanisme dengan menggunakan file system. Nah, contoh protokol yang menggunakan mekanisme yang pertama yaitu mengirim dari file yang ada di komputer entah di mana ya, atau komputer lain itu ke komputer lokal kita atau komputer kita, itu dengan menggunakan FTP, terus menggunakan TFTP. Kalau kita menggunakan mekanisme yang kedua, kita mengakses file yang entah ada di mana untuk kita rubah, untuk kita edit, untuk kita pindahkan, untuk kita kopikan, ya, itu dengan menggunakan NFS. Ya. Kalau yang pertama itu file transfer protocol, kalau yang mekanisme kedua adalah network file system. Bisa dipahami ya ini ya. Kalau kira-kira kurang bisa mencerna atau kurang bisa memahami, bisa langsung
bertanya atau memberikan komen di kolom live chat, sehingga bisa saya baca dan bisa saya ulangi. Terus kemudian untuk file transfer protokol itu kalau dalam dunia jaringan komputer itu menggunakan nomor standar 9. Di file transfer protokol itu menggunakan standar nomor 9. Nah, standar nomor 9 ini bisa Anda lihat pada ALFC 959 yang diupdate pada ALFC 2228, yaitu yang dikenal dengan istilah File Transfer Protocol Security Extension. Jadi kalau di dalam buku-buku, di dalam bacaan-bacaan, terus Anda pernah membaca biasanya tulisan FTP Security Extension, berarti itu adalah protokol FTP merupakan standar nomor 9. Dia merupakan updatean dari RFC 959. Wah, ini angka-angka apa lah? Ini angka-angka, pokoknya Anda ketahui dulu saja. Yang penting Anda paham tentang FTP-nya, cara melakukan transfer file dari komputer lain ke komputer lokal, itu namanya FTP. Terus kemudian ketika melakukan duplikat file dari komputer satu, ya, komputer satu itu bukan komputer kita ya, komputer lain ya, itu komputer satu ke komputer yang lain, jadi komputer lain ke yang lain ya, dengan melakukan sistem 2 arah, yaitu klien dapat mengirim file menuju ke server atau dapat meminta suatu file dari server. Ini juga file transfer protokol. Nah, kemudian untuk mengakses file server, pengguna diharuskan untuk mengidentifikasikan dirinya terlebih dahulu. Jadi kita mengenalkan diri kita atau mengenalkan komputer kita ya, bukan mengenalkan diri kita. Kalau nanti asumsi dari sebuah jaringan itu, kalau saya mengatakan mengenalkan diri kita, itu berarti yang kita kenalkan itu sumber daya komputer kita ya, bukan lantas diri kita saya kenalkan. Nama saya Mufadol, kebetulan nomor sekian, nomor tanggal lahir sekian, alamat XYZ, bertempat tinggal di XYZ, yang kemudian ingin apa, itu bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah mengenalkan sumber daya komputer kita ke jaringan, ke server dulu. Baru setelah teridentifikasi, kita bisa melakukan akses file yang kita kehendaki. Nah, setelah server itu mengautentikasi, jadi diautentikasi itu istilahnya dicek ya, melakukan pengecekan. Nah, setelah pengecekan itu terdetek bahwa komputer kita itu masuk dalam kriteria atau di perizinan dari sebuah server, maka kita bisa melakukan transfer file. Nah, sedangkan untuk FTP itu sendiri menggunakan koneksi berbasis connection oriented. Kenapa kok harus connection oriented? Karena kedua komputer yang berinteraksi atau lebih, dua komputer atau lebih ya, minimal terjadi interaksi itu kan 2 komputer atau lebih, itu harus memiliki koneksi TCP/IP. Kenapa harus TCP/IP, Pak? Karena dengan menggunakan TCP/IP
komputer-komputer kita yang terkoneksi ke dalam sebuah jaringan dapat teridentifikasi dengan menggunakan nomor alamat IP. Sehingga masing-masing komputer mempunyai alamat IP yang berbeda. Nah, kalau alamatnya berbeda kan, oh si A, si B, si C, nah itu kan kita tahu. Seperti kita sendirilah. Nah, misalkan mahasiswa, dosen, mahasiswa, dosen, mahasiswa, mahasiswa ingin berinteraksi, ingin komunikasi, tentunya dengan inisial yang berbeda-beda. Walaupun pada akhirnya nanti ada nama yang sama, kan bisa kita kasih akhiran Joni A misalkan dengan Joni B, itu berbeda. IP juga seperti itu, untuk mengidentifikasi atau untuk membedakan antara satu alamat dengan alamat yang lain atau alamat komputer yang lain. Alamat bukan alamat alamat kita, itu bukan. Nah, untuk mengetahui sekilas dari FTP bisa kita lihat di slide bahwa FTP itu menggunakan TCP/IP sebagai protokol transport. FTP server menerima koneksi pada port 20 dan port 21. Jadi FTP itu standarnya, FTP itu adalah standar nomor 9. Sedangkan portnya yang digunakan untuk FTP itu adalah port 20 dan port 21. Sedangkan untuk login, untuk bisa login ke FTP-nya ya, fasilitas FTP-nya nanti kita menggunakan telnet. Fasilitasnya menggunakan telnet, dia mengakses menggunakan port 20 dan port 21 pada standar nomor 9. Dan nanti kalau admin jaringan, kalau kita sudah expert menggunakan port-port ini ya, nanti kita bisa mematikan atau menghidupkan port. Oh, saya mau menghidupkan port FTP, berarti on 20 dan on 21. Oh, saya mau mematikan SSH atau HTTPS itu ya, itu SSH itu ya. Oh, berarti kita harus mematikan port 43. Oh, saya ingin mematikan HTTP biar nggak bisa do internetan pada HTTP itu ya, browsing internet HTTP itu ya. Berarti port yang kita matikan adalah port 80. Nah, ini bagi yang nanti bekerja, berinteraksi dengan jaringan komputer, menjadi administrator jaringan komputer, port-port ini harus hafal betul. Tapi kalau menjadi EDP atau Electronic Data Processing alias penginput data, ya cuek-cuek saja. Yang penting komputer saya bisa digunakan, sudah beres ya, nggak usah mikir mumet-mumet, nggak usah mikir yang pusing-pusing. Nah, itu namanya EDP, Electronic Data Processing. Nah, pada kedua sisi jaringan ya, jadi nanti jaringan A dan jaringan B ya, komputer A dan komputer B, itu FTP akan dilengkapi dengan protokol interpreter. Terus kemudian akan ditambah dengan data transfer proses dan tampilan antar muka yang saya sebut tadi ya. Protokol interpreter PI, protokol proses DTP ya, dan tampilan antar muka atau interface-nya tadi, telnetnya itu ya. Sehingga ya, prinsip kerja dari FTP adalah user interface melakukan perintah melalui PI. Jadi saya melakukan perintah melalui protokol interpreter, kemudian akan dilanjutkan ke server ya. Perintah saya tadi, permintaan saya akan disampaikan ke server untuk melakukan transfer file melalui protokol interpreter tadi
Terus kemudian server akan memberikan perintah kepada data transfer proses untuk mengirim file melalui telnet. Ya. Sehingga saya meminta kan ke server melalui protokol interpreter, kemudian server memerintahkan sumber daya kepada data transfer proses untuk melakukan pengiriman file melalui telnet. Itu sistem kerja dari FTP ya. Nah, ini gambar alur dari sistem pengiriman file melalui FTP ya, di mana PI dan DTP itu langsung di bawah file system, di mana file system DTP, PI atau protokol interpreter, data transfer protokol tadi itu satu kesatuan dalam sebuah server system. Bisa dipahami ya. Nah, ini untuk gambar ini sehingga alur kilas dari FTP-nya seperti itu. Nah, ketika melakukan FTP, pengguna akan melakukan beberapa atau semua operasional yang ada. Jadi ketika nanti kita menggunakan FTP ya, loh kenapa Pak FTP ya? Mau nggak mau FTP itu kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan komputer lain melalui jaringan dan ingin menggunakan kirim-mengirim file atau kirim-mengirim data. Yang pertama, melakukan koneksi ke host lain. Jadi kita harus koneksi ke komputer yang lain, terkoneksi dengan komputer yang lain, yang ingin kita akses filenya, yang ingin kita kirimi filenya, yang kita ingin mintai filenya. Itu kita harus terkoneksi ke sana. Kalau tidak terkoneksi tidak akan mungkin bisa. Nah, perintahnya yang digunakan apa? Open. Dengan perintah open ini kita harus memasukkan username dan password. Jadi mau tidak mau kita harus tahu username-nya dan password-nya. Kemudian kalau sudah tahu username dan password, kita bisa masuk ke komputer yang dituju. Maka untuk mencari direktori yang kita maksud, untuk mencari file yang kita maksud, di mana letak file yang kita maksud tadi, pada direktori apa, kita memberikan perintah cd mencarinya. Nah, ini kan semua ini berbasis teks yang seperti saya bilang kemarin ya, minggu lalu, bahwa di dalam sebuah penggunaan komunikasi data, kalau kita sudah tingkatannya adalah lebih level expert, itu mesti basisnya malah justru yang digunakan berbasis teks, cenderungnya ke basis teks. Jarang sekali menggunakan berbasis GUI, walaupun kadangkala sebagian dari kita masih menggunakan basis GUI. Nah, untuk melihat dari isi direktorinya, ya kan, kalau kita sudah tahu direktorinya di mana, kita sudah aktif di sana, maka kita berikan perintah ls, sehingga dengan perintah ls kita bisa melihat seluruh isi dari direktori. Nah, kemudian untuk memilih cara transfernya, ya, cara transfernya nanti kita mau menggunakan bin atau ASCII, itu ya, tinggal kita pilih. Kalau pilih bin ya gunakan bin, kalau ingin menggunakan ASCII ya pilih ASCII. Terus kemudian untuk mentransfer filenya kita gunakan perintah get. Jadi dengan memberikan perintah get kita bisa mengambil file. Nah, Pak, kalau filenya lebih dari satu, ya, bagaimana? Ya, kita menggunakan mget. Mget itu multi get. Nah, untuk mengirimkan, kalau kita untuk mengirim, kalau tadi kan get untuk mengambil, meminta ya, untuk mengeksekusi, mengambil, meminta. Kalau untuk mengirim kita menggunakan perintah path.
Kalau filenya lebih dari satu, kita memberikan perintah M4 atau multi part. Terus kemudian ketika kita menggunakan mode pasif dengan perintah pasif, ya kan, klien yang berada di balik firewall dapat melakukan FTP seolah-olah berasal dari luar firewall. Terus yang terakhir tentunya kita menutup koneksi. Kita menutup koneksinya dengan perintah quit, atau mungkin sebagian lagi ada perintah buy, atau kalau kita mau keluar dari username dan password tadi, kita memberikan perintah logout. Kalau quit itu biasanya kita keluar langsung dari aplikasi, ya. Intinya itu kita keluarnya itu masih dalam sistem komputer, tapi keluar dari seluruh aplikasi yang menjadi interface kita dalam kirim mengirim minta file tadi. Tapi kalau bye-bye, ya kan, bye-bye, kita mengakhiri permintaan pengiriman dan pemberian file. Beda lagi dengan logout. Logout itu kita keluar dari user password, tapi masih dalam satu aplikasi. Katakanlah di telnet, kita memberikan perintah quit, ya kan? Dengan memberikan perintah quit berarti langsung kita keluar dari telnet, kita keluar dari username dan password. Tapi begitu kita memberikan perintah logout, berarti kita keluar dari username dan password, tapi masih dalam telnet. Itu ya, dipahami ya. Nah, ini contohnya, ya, bisa Anda lihat, ya, contoh operasional FTP-nya. Bisa Anda baca-baca, itu memang agak kecil-kecil ya tulisannya. Ini kebetulan suaranya, noise-nya kenceng ya. Saya mohon maaf ini karena ada kegiatan di luar prediksi saya, di luar kendali saya. Harus ada suara tambahan bising sekali. Mungkin suaranya begitu menggema sekali sehingga mungkin mengganggu output atau kejelasan suara saya. Saya sekali lagi mohon maaf. Semoga Anda masih bisa mendengar dengan jelas suara yang keluar dari mulut saya dan masih bisa Anda ikuti. Nah, ini bisa Anda lihat di contoh penggunaan FTP, connection to host, ya. Terus kemudian host 1 FTP server versi 4.1, ya. Di November tanggal 23 ready, sudah bisa digunakan. Berarti kalau dengan kita connection to host 01, ya, kita koneksi ke komputer yang kita tuju tadi. Begitu terkoneksi, berarti kita tulisannya ready. Kalau ready intinya sudah siap, bisa digunakan. Terus kemudian kita menggunakan name-nya, ya, komputer, password, username tadi dengan CMS 01, ya. Password requirement-nya CMS 01, passwordnya adalah tidak muncul. Karena kalau di sistem Linux itu password pasti keluarnya tidak bisa di show. Kalau di Windows kan bisa kita lihat, ada fasilitas untuk melihat password. Tapi kalau di Linux kebetulan tidak diberi fasilitas tersebut. Jadi seandainya kita lupa, ya sudah, alamat tamat gitu ya. Mau nggak mau ya kita harus ingat. Kalau di Linux ya, walaupun ada sebagian orang yang bisa nge-browse, tapi kan membutuhkan waktu. Asumsinya agak lama gitu ya. Terus login, berarti kita sudah bisa. Kemudian path tadi untuk mengirim ya. Kalau path itu memberikan perintah. Terus kemudian bawahnya comment successful, ya kan. File sudah
sukses pemberian eksekusinya. Transfer komplit ya, berarti transfernya sudah komplit ya, sudah semuanya, sudah serah permintaan ya. Yang ditransfer adalah file 01.txt ya. Terus kemudian kita close ya. Kita close, FTP-nya kita close ya kan, B. Terus kita quit keluar dari aplikasi. Ini contoh penggunaan dari FTP. Lah kenapa Pak FTP digunakan? Nah, FTP ini biasanya digunakan untuk mentransfer file-file dengan cepat. Ya, biasanya kalau perbankan, ya, bank-bank, kalau Anda lihat bank-bank itu dia melakukan transfer file itu biasanya menggunakan FTP. Perusahaan-perusahaan IT itu juga biasanya seringnya menggunakan FTP. Terus kemudian anonymous FTP ya, anonim adalah model FTP yang tanpa menggunakan autentikasi, jadi langsung dikudus atau langsung robos gitu ya, nah, tanpa diautentikasi dulu penggunanya, sehingga pengguna siapapun bisa melakukan transfer. Tapi ya kan, untuk FTP anonymous ini hanya diperbolehkan untuk mengambil file saja. Jadi untuk mengambil, kalau kita istilahnya file sharing ya, file sharing gitu ya. File sharing menggunakan anonymous FTP. Jadi siapa saja boleh mengambil, yang terkoneksi atau yang terhubung ke file atau jaringan tersebut bisa mengambil file yang diinginkan. Itu anonymous FTP namanya. Ini Trivial File Transfer Protocol atau TFTP ya. Trivial Transfer File Transfer Protocol itu apa? Ketika kita menggunakan TFTP, kalau FTP tadi kan standar nomor 9. Tapi kalau TFTP atau Trivial File Transfer Protocol itu dia berada pada standar nomor 33. Nah, ini bisa dijelaskan pada RFC 1350 atau biasa kita kenal dengan istilah The TFTP Protocol. Kemudian diupdate pada RFC 1785, 2347, 2348 dan 2349. Nah, penggunaan dari transfer TFTP ini apa? Nah, penggunaan TFTP ini digunakan atau dia berlaku atau dia bisa dikatakan TFTP ketika transfer file itu dilakukan antar disk. Jadi disk to disk ya, dengan menggunakan API send file. Jadi API itu Application Protocol Interface. Penghubungnya itu send file ya. Dengan menggunakan perintah send file, katakanlah dari satu disk ke disk yang lain atau disk to disk tadi, maka kita bisa menggunakan protokol TFTP. Nah, ketika kita menggunakan TFTP untuk mentransfer file antar disk to disk tadi, sebetulnya kita adalah menggunakan protokol UDP. Nah, sistemnya bagaimana sistemnya? Nah, TFTP client melakukan inisialisasi dengan mengirim permintaan untuk read atau untuk write. Jadi dia bisa untuk read, dia bisa untuk write. Nah, permintaan untuk read dan write ini dilakukan melalui jalur portnya adalah 69. Kalau FTP tadi menggunakan port jalur 20 dan 21, tapi kalau TFTP menggunakan jalur port 69.
Nah, kemudian server itu nanti akan menginisiasi port 69 tadi bersama klien untuk melakukan transfer file yang dibutuhkan. Itu sistem gambaran secara ringkas ketika kita menggunakan tray file TFTP atau tray file transfer protokol. Nah, itu yang teknik pertama kan, itu yang mekanisme pertama. Nah, sekarang kalau kita menggunakan mekanisme yang kedua, yaitu sistem, biasa disebut NFS. Nah, NFS adalah protokol yang dapat membagi sumber daya melalui jaringan. Jadi ini biasanya dilakukan oleh server ini, ya. Dia membagi sumber daya melalui jaringan. Oh, si komputer A bisa begini saja, si komputer B bisa begini saja, oh si komputer C bisa begini saja, user XYZ bisa begini, user ABC hanya seperti ini, user lainnya hanya seperti ini. Nah, NFC atau Network File System ini dibuat untuk dapat independen dari jenis mesin, jenis sistem operasi, jenis protokol transport yang digunakan. Nah, NFC atau Network File System ini itu dijelaskan pada RFC 1813 yang biasa dikenal dengan istilah NFS dalam jaringan. Untuk yang versi 3, ya kan, protokol RFC-nya ada di 1813. Sedangkan untuk yang versi 4-nya pada NFS versi 4 menggunakan protokol NFS ini itu ada pada RFC 3010. Nah, konsep dari suatu network file system itu NFS itu memperbolehkan user yang telah diizinkan untuk mengakses file-file yang berada di remote host. Jadi servernya NFS itu membolehkan kepada user yang telah diizinkannya file-file itu di remote, di mana file-file tersebut terletak di masing-masing host. Nah, untuk mengakses file-file ini dengan metode remote tadi, NFS itu harus melakukan protokol mount. Dia harus mount dulu. Ya, ini di Linux harus di mount dulu. Nanti perintahnya kemungkinan ada contoh di belakang ini. Jadi mount. Kalau sudah selesai nanti ya di unmount. Gitu ya. Kalau Anda yang sudah terbiasa dengan Linux, mungkin tidak asing dengan penggunaan perintah mount. Protokol mount dan protokol NFS bekerja dengan menggunakan RPC dan mengirim dengan protokol TCP dan UDP. Jadi sistemnya tetap untuk mengenali komputer satu komputer yang lain itu dengan menggunakan protokol TCP. Karena dengan protokol TCP itu alamat masing-masing komputer itu bisa diketahui dengan nomor IP yang berbeda. Ini cara mount pada sebuah directory. Perintahnya nanti kalau Anda di TextBase itu ya gunakan mount gitu ya, diikuti dengan apa gitu ya. Mount XYZ. Misalkan
file ya mon file apa gitu. Bisa Anda untuk mengakses, pengguna harus menjalankan program mon terlebih dahulu. Nah, ini contohnya di Linux. Ya, ini tanda crash yaitu ya kan, biasanya root ya kan? Atau mungkin Anda ketemu dengan tanda $, lalu bisa Anda ketikkan mon ya, /2 remote /share /mnt ya. Nah, file di atas ya, contoh di atas itu adalah contoh perintah yang digunakan untuk mengakses server dengan nama remote ya. Nah, mengakses server dengan nama remote ini dia memiliki directory di dalam file servernya tadi dengan nama share. Kemudian direktori tadi ditemukan atau dimon ya, dengan direktori pada direktori mnt seperti itu. Jadi tidak harus remote share ya, ini hanya contoh. Misalkan Anda servernya Anda ganti, share direktorinya ganti ya, itu bisa. Nah, setelah dirasa sudah cukup ya kan menggunakan file monnya ini ya, kita sudah transfer file, kita sudah mengirim meminta file, terus kita unmon saja dengan perintah unmon mnt, itu aja langsung. Dengan perintah unmon mnt otomatis ya direktori yang tadinya aktif itu akan hilang di file-file kita ya. Kalau di jaringan Windows ini biasanya ada di jaringan itu yang network netbook itu ya, bisa Anda cari di sana. Kalau ini Linux seperti ini, memang agak berat sedikit ya Linux, karena memang harus betul-betul paham. Apalagi di Linux itu nanti mengenal adanya istilah case sensitive. Case sensitif di Linux itu adalah bahwa ternyata penggunaan huruf kecil dan huruf besar itu berbeda. Jadi ABC huruf besar semua itu berbeda dengan ABC huruf kecil semua, atau mungkin ABC besar dan kecil. Jadi yang satu ABC-nya besar, yang satu ABC-nya kecil, itu berbeda. Jadi ABC besar dan ABC kecil berbeda. Intinya case sensitif itu membedakan antara penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu di Linux. Makanya kadang-kadang kita itu sering keliru di Linux itu, share antara huruf besar S-nya besar dan S-nya kecil itu berbeda. Share ini saya mon, share saya kok nggak ketemu ini, di mana ini saya mon kok nggak bisa. Ya taunya yang di komputer kita share-nya hurufnya kecil, tapi ketika kita memberikan perintah di Linux share-nya kita hurufnya besar, karena terbiasa awal kata kita menggunakan sambil menekan tombol shift. Ini yang kebiasaan-kebiasaan terjadi ketika kita menjadi admin sebuah jaringan. Nah, yang NFS versi 4 itu merupakan perbaikan dari versi 3-nya. Perbaikannya ada pada fitur tambahan. Yang pertama, mengurangi transfer informasi yang dibutuhkan oleh protokol mon. Jadi variasi file monnya tadi sudah dikurangi. Kalau di versi 3 itu monnya banyak variasinya, tapi kalau yang di versi 4 sudah dikurangi. Ada beberapa informasi yang sudah dihilangkan. Terus ditambah dengan keamanan pada layar RPC, mendukung penggunaan RPC sec GSS, mendukung
penggunaan Kerberos, terus adanya bentuk baru dari file handle menggabungkan perintah lookup dan read. Jadi kalau di yang versi 3 itu perintah lookup sendiri, perintah read sendiri. Tapi yang di versi 4 antara perintah lookup dan perintah read ini sudah digabungkan. Sudah mendukung adanya format bit 32. Kalau yang sekarang berarti mendukung yang versi 64 bit. Ini contoh dari arsitektur NFS yang versi 4 ya, bisa Anda lihat. Arsitekturnya ada klien 1 ya, dimana menggunakan Windows, klien 2 menggunakan Windows juga, dengan server menggunakan Linux, dengan file sistemnya adalah Samba. Nah, kalau Samba itu nanti sudah ketika kita menginstal sistem operasi Linux, terutama yang Red Hat, itu Samba sudah terintegrasi di sana. Sudah sekalian Sambanya ikut. Samba itu adalah file server yang menjembatani antara dua sistem yang berbeda, yaitu antara Linux system dengan Windows, atau Linux system dengan Macintosh, atau Linux system dengan Android gitu ya. Itu Samba. Jadi yang menjembatani. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau di Windows ya, untuk perintah mon ya, sharing disk service-nya, kita bisa memberikan pada perintah neighborhood-nya ya, bisa Anda lihat ya, kalau di Windows cukup dengan B-nya seperti ini. Kalau di perintah Linux tadi harus mon ya, mon gitu ya. Ini. Jadi dengan sharing disk service ini kita bisa melihat komputer dan printer dalam satu domain. Ya, bisa kita lihat. Kalau luar grup ya tentunya bisa kita lihat drive-nya. Misalkan kita mau mapping printer ke folder tertentu itu ya, bisa kita lakukan ya di folder J. Berarti ketika kita nanti menggunakan folder J, otomatis printer nanti akan terkoneksi gitu ya. Itu mapping namanya. Nah, ini untuk instalasi Sambanya, seperti saya bilang tadi, bahwa ketika kita menginstal Linux server atau Linux for server, terutama di Red Hat ya, Red Hat, itu nanti Samba itu sudah masuk ke distribusinya, sudah masuk ke instalasinya. Sehingga ketika kita mau menggunakan Samba tadi, cukup add atau remove program. Sedangkan untuk menjalankan, ya kan, kalau menjalankan Sambanya untuk servisnya, kita cukup start dan stop. Nah, untuk Samba itu sendiri, file sistemnya Samba ini dia berjalan pada port 139. Nah, untuk mengetahui Sambanya ini sebetulnya sudah berjalan atau belum ya, sebetulnya ini Samba saya itu jalan apa enggak ya, saya bingung itu ya, kita pastikan saja dengan perintah net start. Dengan perintah net start ya, terus kemudian /tna garis tegak grep ya, kolon 139, maka kita akan tahu Samba kita sudah berjalan atau belum. Kemudian untuk mengkonfigurasikan Samba itu kita dengan perintah configuration atau con, yaitu terletak pada direktori root etc/samba/sbm.configuration atau .con. Nah, ini contoh untuk konfigurasi dasar ya. Nah, kita berikan perintah chmod ya, seperti minggu yang lalu ya. Ini akses, mode akses ya pada Linux ya. Jangan lupa chmod itu adalah
untuk mengubah hak akses. Kalau UMask itu untuk membuat setup seluruh akses setelah aktif gitu ya. Jadi ada penggunaan chmod itu untuk merubah, kalau UMask untuk membuat keseluruhan. Kita rubah dulu chmodnya 777 biar nanti baik user, grup maupun ownernya itu bisa mengakses file sistem dari Samba ini. Pada globalnya workgroup, style aja Mitran, ya kan? Untuk tes, komen, for testing only, ya. Pathnya itu user, lokal, Samba, TMP, read only-nya itu no, ya. Guys itu yes. Artinya apa? Artinya nanti kita menggunakan workgroup pada sebuah jaringan itu adalah Mitran. Nama share ya, nama share-nya share yang file tadi share ya, share kalau tadi kan saya katakan share tadi ya. Pada saat mon tadi loh ya, itu ada share ya. Itu adalah tes ya. Sedangkan untuk mempublishnya kita melalui directory atau change directory-nya, ACD-nya itu user, lokal, Samba, TMP. Terus kemudian pada sisi usernya nanti encrypt password yes, ya. Samba password filenya ya kan, adalah di smb passwd. Ini untuk membatasi akses jaringannya. Pada akses global ya, kita isikan dulu IP-nya ya. Kita harus tahu IP di host. Jadi host allow-nya ya kan itu 192.168.220 spasi 134 ya, ini harus kasih spasi ya, jangan spasi, kalau nggak spasi bahaya ini ya kan. Terus kemudian untuk DNI, host DNI-nya adalah 192.168.220. Jadi nanti ini untuk membatasi penulisan. Read only readable. Kalau read only itu hanya bisa menulis, jadi kita hanya bisa membaca. Jadi read only hanya bisa membaca, kita hanya bisa melihat-lihat saja pada direktori itu, tidak bisa merubah apapun. Kalau readable berarti kita bisa menulis, ya, membuat direktori, membuat file, mengcopy file, merubah file dan sebagainya, itu namanya readable. Read only-nya yes, readable kita setting no. Jadi share-nya itu read only-nya yes, readable-nya kita kasih no. Nah, kalau kita ingin membuat share itu bersifat readable, berarti nanti read only-nya no, readable-nya kita buat yes. Nah, untuk menginstal Samba di server ya, nanti walaupun sudah terintegrasi tapi harus kita panggil, kita install sendiri. Jadi di Samba walaupun file-filenya sudah terkemas harus kita install lagi RPM-nya ya, RPM -ia grep Samba. Nah, kalau di atas itu belum ada, jadi nanti kita bisa masukkan CD reader-nya lagi, lalu kita masukkan RPM min IFVH Samba bintang, enter. Kalau bintang itu di Linux itu menunjukkan keseluruhan, seluruh isi itu ikut, itu nanti kita kasih bintang. Ini konfigurasi Sambanya, bisa dilihat konfigurasi Sambanya. Workgroup-nya tes Samba, NetBIOS name-nya adalah tes Samba, secure-nya adalah share ya kan? Sehingga path-nya TMP test, read only-nya no, guys oke, yes. Nah, ini directory file ya, tershare-nya punya mode aksesnya RWX. Kalau belum RWX berarti kita kasih perintah chmod 777. Kemudian kita restart ya.
Untuk merestart Samba, servis Samba, restart. Terus kemudian IP tabel ya, yang kemarin IP tabel itu dengan memberikan perintah IP tabel min F. Itu kan pada server. Terus kemudian sekarang untuk kliennya ya, setting pada klien kalau kita menggunakan Windows. Untuk klien yang menggunakan Windows bisa masuk ke Start, Control Panel, lalu Sistem. Lihat di sana, workgroupnya sudah sesuai dengan workgroup tadi belum? Kalau belum sesuai, rubah. Sesuaikan workgroupnya dengan dia. Untuk melihat sharing filenya, kita bisa masuk ke network neighborhood-nya tadi ya, seperti GUI-nya tadi yang saya tunjukkan di slide sebelum ini tadi ya. Bisa klik kanan, bisa Anda lihat, baca-baca dulu. Kalau kliennya menggunakan Linux ya, kalau kliennya menggunakan Linux, yang pertama kali harus menginstal line bootnya dengan perintah rpm minus avia line bootnya. Kemudian dari line bootnya bisa kita lihat ya, dengan perintah $ SBM client, hostname-nya apa ya, hostname, terus kemudian TMP, temporary-nya apa, Samba client /2 hostname /mp3, Samba client hostname ya, user kiri main U, username-nya apa. Ini kalau kliennya Linux. Jadi ada dua model untuk mengenalkan klien ke setting Samba. Kalau Windows menggunakan network neighborhood, kalau Linux kita harus install line neighborhood-nya. Nah ini kalau kita mau membuat Samba sebagai workgroup atau authentication servernya ya, seperti ini. Misalkan BIOS name-nya komputer 1, workgroupnya training, terus kemudian security-nya user, encrypt password-nya yes. Nah, terus kemudian comment use ya, home directory, browsable-nya no, read only-nya no. Kalau umum ya kan, itu path home umum. Terus create mask-nya 0700, read only-nya adalah no. Nah ini perintah-perintah umum yang ada di Samba sebagai file system, sekaligus ya, nanti berkaitan erat dengan file transfer protokol. Nah tentunya perintah-perintah ini tidak sesederhana dan tidak hanya ini saja. Ini perintah-perintah dasarnya, di mana ini saya sampaikan, saya berikan gambaran ke Anda agar Anda lebih terangsang, agar lebih penasaran dengan sistem jaringan, sehingga Anda perasaan dan keinginan Anda untuk mencoba dan ingin memahami itu tinggi. Dengan demikian Anda harus menggali lagi, membaca lagi, mencari informasi lagi yang berkaitan erat dengan file system dan file transfer protokol, terlebih lagi penggunaan Samba. Itu ya maksud dari presentasi ya, kalau presensi ya kehadiran nanti ya, jangan lupa presensinya disiapkan ya. Presentasi saya tentang file transfer protokol dan file system, file server, sehingga Anda mencoba-coba. Kalau kita ketemu, kalau kita bisa bertatap muka, berinteraksi, saya bisa menunjukkan contohnya secara real. Nah kalau virtual kayak gini kan agak repot nanti. Nah kalau Anda masih penasaran tentang ini, nanti untuk uji coba kalau Anda mau lihat video ya, Anda lihat video, saya mempunyai rekomendasi video itu. Anda mengunjungi
miliknya ono W Purbo. Jadi bisa mengunjungi YouTube atau channelnya ono W Purbo. Di sana nanti Anda bisa melihat-lihat, bisa mencari yang Anda inginkan, terlebih lagi tentang dunia jaringan. Karena ono W Purbo itu terkenal teknik IT-nya, ya IT, Information Technology. Jadi dia sangat expert ya, di bidang IT. Bisa Anda pahami di sana, bisa Anda cari-cari informasi di sana. Kebetulan menurut saya sih, gitu ya, cara menggambarkan, cara mengilustrasikan permasalahan itu simpel-simpel, jadi mudah dipahami untuk pengguna awam. Gitu ya. Silakan nanti Anda mengunjungi ke sana, browsing ke sana, melihat-lihat ke sana. Itu hanya rekomendasi saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurang jelasan, silahkan ditanyakan via live chat. Ya. Kalau tidak ada, saya berharap ya, apa yang saya sampaikan bisa Anda respon dengan positif, ya. Bisa membuat Anda terangsang dan keinginan Anda untuk lebih tahu tentang jaringan itu tinggi, sehingga kemampuan Anda bisa meningkat, skill Anda bisa meningkat, yang pada akhirnya manfaat dari peningkatan skill dan ilmu pengetahuan itu bisa kita rasakan dan bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan kita semua. Ya, kalau tidak ada pertanyaan dari saya akhiri cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau terjadi kendala teknis di luar kemampuan saya, baik itu sifatnya noise maupun terjadi buffering di jaringan Anda maupun jaringan saya. Sekali lagi saya mohon maaf.